Hai, welcome back to Jacob's Daily Channel. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Di channel ini aku sharing keseharianku tentang financial, budgeting, traveling, dan ide bisnis dari Thailand. So, aku harap channel ini bisa bermanfaat. Pada video sebelumnya, aku sudah membuat January budget untuk keuangan pribadiku. Setelah gajian ini, saatnya aku mengatur atau memposkan uang-uang dalam bentuk realnya ke dalam dompet organizer. Tetapi sebelumnya, aku harus membuat dulu tantangan menabung untuk bulan Januari yang aku setting full harian untuk 1 bulan. Nominal yang harus aku tabung per hari minimal Rp5.000, tetapi targetku di bulan ini aku harus menabung setiap harinya lebih dari Rp5.000. Selanjutnya, aku membuat 31 kotak sesuai dengan jumlah hari yang ada di bulan Januari. Tetapi di sini aku melebihkan menjadi 32 kotak, tujuannya tidak lain hanya untuk memotivasi diri agar bisa menabung lebih. Menurutku, jika kita masih seringkali kesulitan untuk menabung, mungkin niat dalam diri kita masih kurang kuat. Di sini aku punya tips agar kita bisa menabung setiap hari, sehingga menabung akan terasa lebih mudah. Yang pertama, meningkatkan motivasi menabung kita. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan masing-masing untuk menabung, seperti biaya kuliah, untuk masa depan, biaya anak, dan lain-lain. Jadi ketika kita malas menabung, maka pikirkanlah kembali alasan awal mulai menabung. Jadi hal ini mampu meningkatkan motivasi kita dalam menabung. Yang kedua, menahan nafsu belanja. Jadi untuk menahan nafsu belanja ini memang sulit, terutama bagi perempuan yang seringnya lapar mata. Jika kita bisa mengatur dan membiasakan, maka menabung ini akan terasa lebih mudah. Yang ketiga, prioritaskan menabung. Setiap bulan menabung memang menjadi anggaran yang wajib untuk kita perhitungkan. Sehingga menabunglah seperti membayar cicilan. Jadi ada kewajiban sehingga kita bisa rutin untuk menabung. Selanjutnya, ikut asuransi. Salah satu cara kita menabung adalah ikut asuransi. Selain dapat menjamin biaya kesehatan kita, asuransi dapat dijadikan sebagai sarana untuk menabung. Jadi kita bisa menentukan premi yang sesuai dengan pendapatan kita. Jika dalam masa kontrak kita tidak sakit atau melakukan klaim, maka sejumlah dana bisa dicairkan. Hal itu bisa menjadi tabungan kita. Tips terakhir dari aku agar kita bisa rajin menabung, yaitu mencatat kebutuhan prioritas. Sebelum gajian, buatlah catatan kebutuhan prioritas kita. Masukkan juga menabung sebagai kebutuhan prioritas. Dengan begitu, kita bisa mengetahui anggaran bulanan dengan pasti setiap bulannya. Setelah membuat Daily Saving Challenge, selanjutnya yang baru dari aku di bulan ini yaitu membuat Weekly Shopping Plan atau rencana belanja mingguan. Rencana belanja mingguan ini supaya aku bisa memilah dan mengontrol hal-hal apa saja yang aku harus prioritaskan untuk belanja kebutuhan makan, kebutuhan kulkas setiap minggunya. Biasanya aku belanja mingguan di weekend, entah Sabtu atau Minggu. Menjawab beberapa pertanyaan di video-video sebelumnya, anyway, aku sangat jarang beli makanan di luar selama hampir 1 tahun pandemik ini. Jadi aku selalu membuat menu plan dan target belanja mingguan. Tetapi aku hanya membuatnya di sticky note dan menempel di wall grid meja kerja. Sehingga setiap minggu aku hanya rata-rata spend uang itu sekitar 80 sampai 100 ribu rupiah. Dan 1 bulan aku targetkan
dan aku budgetkan 500.000 untuk biaya makan. Sementara untuk beras, aku budgetkan terpisah dari biaya makan, tapi karena aku punya program diet, jadi dalam 1 bulan aku hanya menghabiskan rata-rata 7 kg beras. Jadi untuk beras ini aku belinya per 2 bulan. Jadi itu jawabannya ya. Untuk 1 bulan, aku hanya menghabiskan biaya Rp500.000 untuk makan dan itu masih berlebih. Jadi inilah Daily Saving Challenge dan Weekly Shopping Plan yang aku buat sebagai pelengkap catatan budgeting Januari aku di buku ini. Oke, sekarang aku lanjutkan untuk mengatur uang gaji aku ke dalam pos-pos budgeting yang sudah aku buat di dompet organizer. Untuk fixed expenses atau pengeluaran tetap, aku bayarkan secara online atau transfer via bank. Jadi yang aku atur di sini hanya pos-pos untuk budgeting di variable expenses. Untuk Google Play, biasanya pembayarannya aku lakukan secara online juga. Oke, sekarang saatnya eksekusi. Dompet organizer ini menurut aku dompet ajaib yang membantu aku untuk mengatur keuangan supaya lebih rinci, tertata rapi, dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting-penting amat. Jadi, rutinitas setelah gajian itu, aku selalu menyisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan wajib yang sudah aku pos-poskan ke dalam dompet organizer kesayanganku ini. Dompet organizer ini sudah banyak dijual di toko-toko online dengan kisaran harga dari 30 sampai 60 ribuan. Kelebihan gaji untuk bulan ini yang 100.000 itu aku langsung masukkan ke sinking fund, sementara nanti sisanya, terutama sisa dari dana cadangan atau dana darurat ini 25.000 akan aku masukkan ke daily saving challenge. Jadi karena dana darurat atau dana cadangan itu budgetnya cuma 75.000 yang ada, sementara sisa uangku ada 100.000, jadi 25.000 nya itu akan aku masukkan ke daily saving challenge. Di sini aku langsung setorkan untuk 3 hari, tanggal 1, 2, dan 3, masing-masing besarannya 10, 10, dan 5.000.
Uangnya aku simpan dulu ke dana cadangan, nanti setelah dipecah akan aku simpan ke celengan khusus Daily Saving Challenge. Jika yang aku setor hanya Rp5.000, maka aku hanya memberikan tanda contreng. Tapi jika yang aku setorkan itu lebih dari Rp5.000, maka nominalnya aku tulis di kotak. Untuk weekly shopping plan yang aku buat saat ini masih di minggu pertama, sementara minggu kedua, ketiga, dan keempat aku belum punya ide, tapi biasanya aku buatnya itu menjelang weekend. Untuk minggu pertama ini, rencana total belanja mingguanku sebesar Rp90.000. Berarti masih hemat sekitar Rp10.000. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번